Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Amalia. Saya berasal dari jurusan Teknik Informatika dan sekarang saya sedang menyelesaikan laporan hasil pembelajaran aplikasi jaringan SAP Tiruan JST pada studi kasus OR menggunakan JavaScript di mata kuliah kecerdasan buatan yang dimana dosen pengampunya yaitu Ibu Isti Pita via SPS Eskom MT. Oke, langsung saja. Eh, Tujuan dari proyek ini adalah untuk mengembangkan aplikasi berbasis web yang menggunakan JavaScript untuk memahami dan menguji cara kerja CST dalam menyelesaikan fungsi OR. Aplikasi ini akan dilengkapi dengan antarmuka pengguna yang menarik untuk memfasilitasi pembelajaran yang interaktif. Nah, jadi kita masuki implementasi aplikasi. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui pengertian dari jaringan saraf tiruan. Apa sih jaringan saraf tiruan itu? Nah, jaringan saraf tiruan atau dalam bahasa Inggrisnya yang dikenal dengan Artificial Neural Network atau ANNS adalah sebuah model komputasi yang terinspirasi oleh cara kerja otak manusia yang dimana JSC terdiri dari komponen atau komponen unit-unit yang dikenal sebagai neutron atau node. Nah, komponen utama dari JST yang pertama itu neuron atau node. Nah, unit ini dasar dalam JST yang menerima atau lebih bisa dibilang sebagai input yang dimana memprosesnya dan menghasilkan output. Setiap neuron memiliki fungsi aktivitas yang menentukan output berdasarkan input yang diterima. Nah, yang kedua yaitu lapisan atau layers. Nah, JS ini terdiri dari beberapa lapisan, yang dimana lapisan pertamanya yaitu input layer, yang kedua yaitu lapisan tersembunyi, yang ketiga yaitu lapisan output, yang keempat yaitu bobot. Yang dimana setiap koneksi antar neutron memiliki bobot yang menentukan beberapa kuat sinyal dari suatu neutron mempengaruhi neutron lainnya, yang dimana bobot ini di diinisialisasi secara acak dan dioptimalkan selama proses pelatihan. Nah, yang ketiga yaitu adalah bias, yang dimana bias adalah nilai tambah yang ditambahkan ke output neutron untuk membantu model belajar pola yang lebih kompleks. Yang dimana fungsi ya setelah itu yang dimana fungsi aktivitas atau activate function, fungsi yang diterapkan oleh output atau pada output dari setiap neutron untuk memperkenalkan non-interactors yang di dalam model yang sehingga memungkinkan jaringan untuk mempelajari dan mempresentasikan pada yang lebih kompleks. Yang keempat, cara kerja GST. Yang pertama itu ada backward, yang proses di mana input data itu dikirim melalui lapisan-lapisan jaringan menuju lapisan output, jadi mana setiap neutron dalam lapisan menghitung outputnya berdasarkan output yang diterima. Nah, bobot yang diterapkan dan fungsi ekspresi. Di dalam cara kerja ini juga ada batch progression, yang dimana ini merupakan algoritma pelatihan yang digunakan untuk mengoptimalkan bobot jaringan. Proses ini melibatkan dua langkah. Yang pertama yaitu forward pass, yang kedua yaitu backward pass. Nah, kita masuki struktur aplikasi. Nah, struktur aplikasi yang akan digunakan yaitu yang pertama ada HTML, CSS, dan JavaScript. HTML ini digunakan untuk membangun struktur dasar halaman web. Nah, CSS ini digunakan untuk gaya lapisan halaman. Nah, dan JavaScript ini digunakan untuk logika jaringan saraf tiruan, yang dimana akan diinteraksi sebagai pengguna. Nah, kita masuk yang ke HTML. Yang dimana HTML ini ada judul, dari mana ada judul inputan data 1 dan 2, dan setelah itu ada prediksi inputan, setelah itu ada hasil prediksi dan atau outputnya. Nah, setelah itu kita masuk ke CSS. CSS ini merupakan bagian dari styling atau mode ataupun gambaran dari indeks yang akan keluar nanti. Nah, disinilah proses styling yang akan dilakukan oleh uh, jaringan saraf tiruan nanti. Nah, kita langsung masuk saja ke JavaScript-nya ataupun intinya. Nah, JavaScript ini yang dimana yang harus kita lakukan adalah yang pertama yaitu adalah
inisialisasi parameter, yang kedua adalah inisialisasi bobot dan bias, yang ketiga adalah fungsi aktivitas simod, yang keempat tujuan fungsi simod, yang kelima adalah feed forward, yang keenam adalah proses latihan training, yang ketujuh adalah melatih model dengan database fungsi OR, dan yang delapan adalah fungsi prediksi. Nah, langsung saja kita masuki inisialisasi parameter. Inisialisasi parameter itu adalah ada input nodes, ada input depth nodes, ada output nodes, dan learning rate. Yang dimana input nodes ini jumlah neuron pada lapisan input. Yang pertama yaitu setelah itu fungsi dari hidden nodes itu sebagai jumlah neuron pada lapisan tersembunyi, dan output nodes itu jumlah neuron pada lapisan output, dan learning rate laju pembelajaran yang digunakan pada proses batch population. Yang kedua kita masuki adalah inisialisasi bobot dan bias. Ini inisialisasi bobot dan bias secara acak, yang dimana ini sebagai bobot antara lapisan input dan lapisan tersembunyi. Ini dia, bobot lapisan input dan lapisan tersembunyi. Nah, yang kedua itu ada weight hole. Ini merupakan bobot antara lapisan tersembunyi dan lapisan output. Yang ketiga itu ada bias. Ada bias H, bias pada lapisan tersembunyi, yang dan setelah itu ada bias O, ini fungsinya sebagai pada lapisan output. Dan bobot dan bias diinisialisasi secara acak dalam rentang minus 1,1. Setelah itu ada yang ketiga, yaitu fungsi aktivitas sigmoid. Ini dia, fungsi aktivitas sigmoid. Nah, fungsi aktivitas sigmoid ini digunakan untuk memperkenalkan non-linearitas ke dalam model, memungkinkan jaringan untuk belajar pada pola yang lebih kompleks. Ini adalah raccoon eye, garis miring, tutup kurung, 1 tambah map x, buka kurung minus x, buka kurung, tutup kurung, habis itu tutup kurung lagi, baru titik koma. Nah, yang keempat itu ada turunan sigmoid. Apa sih fungsi dari turunan sigmoid ini? Turunan sigmoid ini yaitu digunakan untuk memperkenalkan non-linearitas ke dalam model, memungkinkan jaringan untuk belajar pada pola yang lebih kompleks. Hampir sama sih sama yang tadi, tapi beda gitu aliran yang akan dilakukan nanti. Nah, setelah itu ada fungsi untuk feedforward. Nah, turunan dari fungsi sebagai turunan ini merupakan turunan fungsi untuk feedforward yang keempat, yang dimana ini digunakan untuk proses breakthrough progression untuk menghitung gradien. Ya, nah itu ini setelah itu ada forward, yang ini merupakan proses forward yang mengirimkan outputnya melalui jaringan untuk menghasilkan output, dan inputnya dikalikan dengan bobot yang ditambahkan dengan bias sebelum diterapkan dalam sigmoid untuk menetapkan nilai output. Ini merupakan bentuknya hidden I plus ditambah sama dengan input J, weight plus I habis itu J lagi. Nah, ini merupakan feedforward yang input yang akan dibuat. Setelah itu masuki yang kelima, yang keenam, yaitu fungsi pelatihan training. Ini untuk latihan model atau latihan training. Nah, fungsi dari latihan training ini melibatkan forward pass pada backward pass, di mana forward pass untuk menghasilkan output dan menghitung error, dan backward pass untuk memperbarui bobot dan bias berdasarkan gradien error. Ini merupakan gambarannya. Nah, setelah itu ada fungsi untuk melatih model dengan database fungsi OR. Ini dia input 0,0, targetnya 0,
input 0,1 targetnya 1, input 1,0 targetnya 1, input 1,1 targetnya tetap 1. Seperti yang kita tahu tadi bahwasannya uh, OR itu adalah fungsi yang ketika 0 bertemu dengan 0 sama dengan 0, yang dimana 0 bertemu dengan 1 sama dengan 1, dan 1 bertemu dengan 1 sama dengan 1. Yang dimana dia akan tutup 1 ketika bertemu dengan 1. Nah, setelah itu kita memasuki yang terakhir yaitu fungsi prediksi. Fungsi prediksi ini yaitu menerima output dari pengguna melalui port dan menampilkan hasil prediksi. Nah, di sini akan menghasilkan prediksi yang sudah kita buat dan nanti akan dan status pelatihan akan selesai ketika prediksi itu benar dan sesuai. Oke. Ini merupakan ini merupakan hasil dari codingan yang ada. Kita coba. Ini Oke, masuk. Kita masukkan outputnya. Inputan satu, prediksi, outputnya 1. Habis itu inputannya 0, 01, prediksi sama dengan 1. Habis itu ini kita gantikan 0, kita prediksi, mulai pelatihan, kita prediksi kembali, sama dengan 0. Berarti pelatihannya berhasil. Ini dia hasil pelatihan yang diinput tadi. Nah, ini adalah hasil dari inputan-inputan dan output yang telah kita masukkan tadi. Nah, kesimpulannya adalah jaringan saraf tiruan adalah alat yang kuat untuk berbagai aplikasi komputasi yang dimana dalam bidang kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin dengan JST. Ya, kita dapat memodelkan dan memecahkan berbagai masalah yang kompleks dengan cara menyerupai cara kerja otak manusia, yang dimana melalui pelatihan menggunakan algoritma seperti backpropagation, CST, dan dapat belajar dari data dan meningkatkan performa dalam tugas-tugas yang sangat spesifik. Aplikasi jaringan saraf tiruan ini sederhana dan berhasil mempelajari fungsi OR, yang dimana menggunakan metode backpropagation. Jadi, ini merupakan salah satu hal yang sangat luar biasa untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk melakukan pekerjaan yang kompleks dan sedikit rumit sebagaimana otak manusia berjalan. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Lebih dari waliyaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Amelia dari NIM 23992000308 pamit undur diri. Bye bye. Sampai jumpa di lain waktu.